Salam Supa nakama semua. Tanpa basa-basi aku akan bahas tentang buah iblis di video kali ini. Tentunya kita perlu kembali ke chapter 1069 ketika Vegapunk berteori tentang buah iblis. Kutipan perkataannya seperti ini. Semua hal dibawa ke dunia ini melalui harapan, termasuk buah iblis. Setiap buah iblis adalah sebuah kemungkinan dari evolusi manusia yang seseorang inginkan. Jika saja aku bisa seperti ini, jika saja aku bisa seperti itu. Semua kekuatan itu mewakili banyak cabang masa depan umat manusia. Tapi status tidak alami tersebut dibenci oleh laut, sang ibu pertiwi. Hukuman yang pantas untuk dosanya. Mereka yang memiliki kekuatan eksis di dimensi-dimensi lain yang diimpikan orang lain sebelum mereka. Kalimat yang penuh kiasan, tidak lugas, aku membayangkan Vegapunk akan datang dengan penjelasan yang lebih saintifik. Seperti teoriku sebelumnya tentang buah iblis. Yang aku teorikan muncul karena air yang bisa mengingat segalanya. Tapi ternyata Vegapunk tidak segamblang itu ya, masih multitafsir. Tapi kata kuncinya cukup jelas. Hope, harapan, dream, impian, desire, keinginan atau hasrat, dimensi lain, dan terakhir yaitu tidak alami. Menurutku, semua kata-kata itu bisa kita muarakan ke satu kata kunci, yaitu imajinasi atau imagination. Nah, tentang imajinasi, ada satu quote yang sangat keren di dunia One Piece. Quote ini begitu random dari orang yang juga anehnya sampai sekarang belum kita ketahui itu siapa. Willie Gallen. Everything that human can imagine is a possibility in reality. Segala hal yang bisa dibayangkan manusia bisa terjadi dalam realita. Siapa orang ini? Seberapa pentingkah peran dia dalam cerita ini? Apa arti sebenarnya dari quote ini? Yap, aku ulangi. Segala hal yang bisa dibayangkan manusia bisa terjadi dalam realita. Pertanyaannya adalah, realita yang mana? Nah, apakah nakama familiar dengan MWI? The Many Words Interpretations. Well, aku rasa tidak ya. Tapi jika mendengar istilah multiverse atau multi semesta, tentunya banyak orang telah mengetahui konsep tersebut. Konsep yang memang sedang naik daun di kalangan mainstream media, terutama karena dipopulerkan oleh Marvel Cinematic Universe. Bahkan salah satu filmnya berjudul Doctor Strange Multiverse of Madness. Nah, konsep MWI atau multiverse ini sebenarnya adalah teori mekanika kuantum yang dicetuskan oleh Hugh Everett di tahun 1957. Ternyata teori ini kemudian hari menjadi teori yang banyak sekali disadur di berbagai karya fiksi karena memang semenarik itu. Nah, balik lagi ke One Piece. Beberapa waktu lalu ketika Bonnie berhasil meniru wujud Nika, beberapa kalangan nakama One Piece mengaku kecewa dengan hal tersebut. Padahal menurutku di Egghead ini ada dua buah iblis yang bisa menjadi kunci misteri tentang asal-muasal buah iblis. Pertama adalah Toshi no Mi Bonnie yang bisa mengakses banyak cabang masa depan. Kedua adalah Pau no Mi yang bisa memberi wujud kepada hal-hal abstrak seperti rasa sakit hingga ingatan. Beginilah teoriku. Sekitar 900 tahun lalu atau mungkin bahkan lebih lama, seorang ilmuwan Ancient Kingdom bernama Willie Gallen menemukan bahwa semua yang diimajinasikan manusia itu bisa terjadi di dalam realita. Mungkin bukan di realita yang ini ya, tetapi di realita lainnya. Dia menemukan konsep MWI atau multi semesta. Ada dua kunci utama yang ditemukan, bahwa orang-orang yang berkekuatan itu eksis di dimensi-dimensi lain. Dan kunci untuk bisa mengakses kekuatan tersebut adalah imajinasi dari orang-orang. So, dia membuat sebuah eksperimen. Pertama, dia mengumpulkan banyak anak-anak. Dia menanyakan pertanyaan simple. Jika kalian bisa jadi apa saja, kalian akan memilih menjadi apa? Ternyata jawabannya beragam. Ada yang ingin menjadi manusia lava, ada yang ingin menjadi manusia pulau, ada yang ingin menjadi manusia pedang, dan lain-lain. Jawabannya unik, absurd, menggelikan. Budiono Siregar, cita-cita saya. Sekdes, kepala desa. Kapal laut Cita-cita. Tapi memang begitulah anak-anak. Gallen memilih mereka dalam eksperimen ini bukanlah tanpa alasan. Kepolosan anak-anak memberi kekuatan pada imajinasi tersebut. Saturn mengatakan sendiri bahwa imajinasi Bonnie akan semakin terbatas jika dia semakin dewasa dan menjadi semakin realistis. So, Gallen mengumpulkan imajinasi ini dan memastikan imajinasi itu berbeda satu sama lain. Membuatnya berwujud. Seperti Pau no Mi yang bisa mewujudkan rasa sakit dan memori, Gallen punya teknologi untuk membuat wujud imajinasi tersebut. Kemudian agar imajinasi ini tidak kembali ke pemiliknya, Gallen harus memasukkannya ke benda lain.
Kita tahu rasa sakit dari pau-pau akan kembali ke pemiliknya jika tidak segera diserap oleh orang lain. Benda yang dia pilih adalah buah-buahan. Masing-masing imajinasi dimasukkan ke berbagai macam buah, dan terciptalah buah iblis dengan ciri khasnya tanda pusaran. Kalau kita kaitkan dengan Saints, tanda pusaran buah iblis ini sama dengan golden ratio yang disebut-sebut sebagai sidik jari Tuhan atau God's fingerprint. Orang-orang yang memakan imajinasi dalam bentuk buah iblis tersebut ternyata bisa mengakses kekuatan yang berasal dari berbagai cabang realita. Seperti kekuatan buah iblis Boni yang bisa mengakses berbagai macam realita masa depan. Yap, buah iblis adalah media untuk mengakses berbagai macam kekuatan dari realita lain sesuai imajinasi yang dikandungnya. Itulah kenapa alam menolak pemakan buah iblis, karena memang asalnya bukan dari dunia ini. So, bagaimana dengan Gorosei? Beberapa nakama mempertanyakan hal ini. Kenapa mereka terlihat berbeda dari pemakan buah iblis kebanyakan? Kenapa mereka seolah-olah immortal? Untuk menjawab pertanyaan ini, aku harus kembali ke teori tentang Marijoa National Treasure yang disinggung oleh Doflamingo. Dulu aku pernah berasumsi kalau National Treasure ini adalah Uranus. Well, sepertinya Uranus memang dipegang oleh Imu. Tetapi apakah Uranus memang National Treasure tersebut? Kali ini aku akan membuat teori yang berbeda tentang hal tersebut ya. Pertama tentang National Treasure. Ada pedang Shusui yang dianggap National Treasure-nya Wano Kuni, dan satu lagi adalah Tama Tebako ya dari kerajaan Hyugu. Nah, Tama Tebako ini menarik karena ternyata mengandung sebuah obat bernama energi steroid atau IS yang asal usulnya tidak diketahui. Efek obatnya pun sangat luar biasa ya, bisa menambah kekuatan berkali lipat. Tetapi memiliki efek samping akan memakan umur penggunanya. Mirip dengan Hero Water atau Fatal Elixir di Alabasta yang meningkatkan kekuatan penggunanya tapi bayarannya adalah nyawa. Apakah kebetulan dua kerajaan ya yang memiliki sejarah erat dengan Ancient Kingdom ini memiliki obat dengan efek yang mirip? Mungkin terdengar aneh, tetapi inilah teoriku. National Treasure Marijoa adalah drugs atau obat dengan efek yang lebih hebat dari IS dari Ryugu Kingdom ataupun Hero Water dari Alabasta. Mungkin semuanya dibuat dari bahan yang sama, bahan yang didapatkan dari Sunlight Tree EV. Bedanya di IS itu kan di Ryugu Kingdom tidak maksimal karena hanya mendapat bahan dari akar pohon tersebut. Sedangkan drugs di Marijoa berasal dari bagian atas pohon EVA, dari batang, daun, atau mungkin buahnya. Kita sebut saja obat ini sebagai Supreme Elixir. Seperti IS di Ryugu Kingdom, Supreme Elixir juga memiliki efek dasar seperti meningkatkan kekuatan fisik berkali lipat dari normal, tetapi selain itu ada efek tambahan yang menurutku terinspirasi dari movie berjudul Dune. Ada yang sudah menonton film ini? FYI, Sandworm, wujud buah iblis salah satu Gorosei Sign Jupiter, terinspirasi dari film ini ya. Dune juga merupakan salah satu inspirasi utama dari serial populer seperti Star Wars dan juga Game of Thrones. Nah, di cerita ini ada satu komoditi yang begitu penting dalam cerita. Namanya adalah spice. Spice di film Dune begitu vital karena memiliki efek luar biasa, bisa memanjangkan umur, kemampuan psikotropika, hingga meningkatkan kemampuan persepsi masa depan atau cenayang. Saking pentingnya perjalanan antariksa di dunia Dune bergantung pada komoditas satu ini. Bagaimana kalau Supreme Elixir juga memiliki efek yang mirip ya? Selain meningkatkan kemampuan fisik dan memberikan kemampuan regeneratif absurd, Supreme Elixir juga bisa meningkatkan kemampuan persepsi penggunanya. Peningkatan persepsi ini mempertajam indera sehingga memungkinkan penggunanya mengakses langsung realita lain. Yap, Supreme Elixir membuat Gorosei dan juga mungkin Imu memiliki kemampuan untuk mengakses langsung sumber kekuatan tanpa melalui buah iblis. Jika buah iblis menggunakan imajinasi, maka Supreme Elixir menggunakan persepsi yang telah ditingkatkan, semacam halusinasi. Tentu saja, Supreme Elixir memiliki efek samping yang bisa memakan habis umur penggunanya. Tetapi jika dimakan oleh orang yang sudah menjalani operasi abadi Openomi, tentu saja tidak akan berefek, bukan? Nah, teori bahwa buah iblis ini berasal dari realita lain dan bukan sesuatu yang berasal dari luar angkasa atau kerjaannya alien, menurutku bisa menjadi sesuatu yang segar dan berbeda. Mengingat beberapa shonen manga menjadikan alien sebagai alasan dalam cerita endgame mereka ya. Seperti klan Otsutsuki di dunia Naruto yang merupakan spesies parasit cakra, Gourmet World di dunia Toriko yang berasal dari bedrock mineral yang juga dibawa meteor,
hingga Dr. Stone di mana Y-Man juga ternyata adalah alien parasit. So, kalau ternyata Oda memutuskan untuk mengambil pendekatan ini, menurutku itu adalah ide yang sangat brilian. Salam Supa.